Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat peranatal laboratorium kesehatan dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini semoga teman-teman semuanya masih diberi kesehatan dan semangat untuk mempersiapkan diri menuju tes P3K tahun 2022 ini. Pada part ini kita akan membahas bareng karena kemarin ada yang request materi sterilisasi. Jadi part ini pertama kita akan membahas materi tentang sterilisasi dan kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan soal sebanyak 10 soal ya tentang sterilisasi ini. Kalau teman-teman mau request part selanjutnya besok mau bahas part apa, boleh banget untuk komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng ya, tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terupdate dari channel YouTube aku. Dan teman-teman, ini adalah jawaban dari teman-teman yang DM aku dan WA, melalui WA juga yang menanyakan bimbel setelah maju mundur ini hanya sebagai fasilitas untuk menjembatani teman-teman semuanya. Ini bukan bimbel ya, tapi kita belajar bareng. Kalau teman-teman mau join grup belajar bareng aku, di mana benefitnya teman-teman bisa mendapatkan modul ringkasan materi persiapan P3K Jabatan Perantau Laboratorium Kesehatan dan link akses kumpulan materi. Kemudian ada akses tryout dan kemudian kita belajar bareng ya untuk memflashback materi dan bahas soal FR tahun sebelumnya. Kemudian kita nanti juga akan ada Zoom bareng sesuai dengan kesepakatan dan ada bonus. Dalam tryout nanti ada latihan soal manajerial dan soal sosial kultural. Dan ini juga merupakan jawaban ya bagi teman-teman yang menanyakan, Kak boleh nggak minta link akses materinya? Jadi pada kesempatan kali ini untuk link akses materinya khusus aku berikan ya kepada teman-teman yang join grup belajar bareng aku. Kemudian bagaimana cara daftarnya? Teman-teman bisa WA di nomor ini nomor WA aku. Nanti kita akan share untuk link formulirnya. Jadi teman-teman cukup bayar biaya registrasi 50.000 untuk dapatkan semua fasilitas ya. Untuk jadwalnya insya Allah akan dimulai tanggal 26 November 2022 sampai dengan jadwal tes P3K teman-teman semuanya. Jadi kalau nanti peserta grupnya banyak ya, insya Allah kita bisa menghadirkan guest gitu ya, bintang tamu cilah, bintang tamu dosen-dosen yang akan mengajarkan di materi Zoom kalau pesertanya banyak ya. Oke, langsung kita lanjut ke materi tentang sterilisasi. Apa sih itu sterilisasi? Sterilisasi itu merupakan proses menghilangkan semua mikroorganisme. Mikroorganisme ini termasuk bakteri, virus, fungi, dan parasit. Termasuk endospora menggunakan uap tekanan tinggi atau autoklav, panas kering atau oven, sterilisasi kimiawi atau radiasi. Ini adalah definisi sterilisasi menurut PMK nomor 27 tahun 2017. Dan sterilisasi ini ada banyak macamnya. Yang pertama sterilisasi basah atau biasanya menggunakan autoklav. Kemudian ada sterilisasi kering atau oven. Sterilisasi cara gas yaitu menggunakan gas etilen oksida. Sterilisasi cara penyaringan dengan filtrasi. Dan sterilisasi penyinaran dengan UV dan sinar gamma, radiasi sinar gamma. Untuk referensinya ini menggunakan modul pengantar laboratorium medik BPPSDMK Kemenkes. Untuk materi part ini mengacu dua referensi ini ya, PMK nomor 27 tahun 2017 dan modul ini yang resmi-resmi aja dari pemerintah. Lanjut ke sterilisasi basah. Jadi sterilisasi basah ini untuk mensterilkan bahan-bahan yang mengandung cairan. Ya, bahan-bahan yang mengandung cairan atau perbenihan-perbenihan yang tidak tahan panas sampai 100 derajat Celcius. Sterilisasi dengan autoklav paling efisien karena suhu yang dicapai melebihi titik didih air 121 derajat Celcius. Tekanan harus berada pada 106 kilopascal selama 20 menit untuk alat yang tidak terbungkus dan 30 menit untuk alat terbungkus.
Biarkan semua peralatan kering sebelum diambil dari sterilisator. Jadi ini paling efisien. Ini paling efisien dalam sterilisasi basah juga ya, maksudnya dibandingkan dengan perebusan. Ada juga yang direbus di dalam panci gitu ya, direbus dalam air mendidih atau dikukus. Nah, sterilisasi autoklaf itu yang paling efisien kan, karena juga ada tekanan uapnya dan sterilisasi lewat autoklaf itu kan ditutup rapat, sehingga tekanannya itu semakin lama akan semakin meningkat karena uap air dari hasil pendidikan itu tuh tidak bisa keluar gitu. Dan untuk mengawasi kualitas sterilisasi basah pada autoklaf ini digunakan spora tahan panas, misalnya bakteri Bacillus stearothermophilus ya. Kemudian untuk sterilisasi cairan setengah padat yang mudah rusak oleh panas dapat dilakukan dengan sterilisasi basah metode tindalisasi. Lanjut ke sterilisasi kering. Di sini sterilisasi keringnya itu oven. Nah, oven ini untuk mensterilkan alat-alat gelas, penggunaannya berdasarkan PMK nomor 27 tahun 2017 pada suhu 170 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian didinginkan 2-2,5 jam ya, baru diambil dari sterilisator, atau selama 2 jam dengan suhu 160 derajat Celcius. Dan berdasarkan modul pengantar laboratorium medik ya, untuk mematikan spora dibutuhkan waktu 2 jam pada suhu 180 derajat Celcius. Masih pada semangat, kita lanjut ke materi sterilisasi gas. Sterilisasi gas itu menggunakan gas etilen oksida. Nah, sterilisasi gas ini itu digunakan untuk sterilisasi bahan yang tidak tahan panas seperti tabung polietilen, alat elektronik dan kedokteran, zat biologik, dan obat-obatan. Etilen oksida ini itu merupakan zat pengalkidi atau alkylating agent dan bekerja aktif terhadap semua bentuk mikroorganisme termasuk spora dan kuman tahan asam. Zat etilen oksida ini bekerja terhadap DNA dan RNA, dan untuk mengawasi kualitas sterilisasi gas dilakukan pengujian seperti halnya tadi autoklaf. Ini pada sterilisasi gas itu menggunakan spora bakteri Bacillus subtilis farniger atau Globigii. Lanjut, materi selanjutnya sterilisasi penyaringan atau filtrasi. Ini merupakan metode sterilisasi yang dipakai untuk larutan yang tidak tahan panas seperti serum, plasma, atau tripsin. Biasanya pada media untuk kultur jaringan itu kan ada tripsinnya, itu menggunakan filtrasi ini ya. Filtrasi ini tuh menggunakan filter membran atau membran filter. Membran filternya itu terbuat dari selulosa berpori dengan ukuran 0,22 mikrometer. Karena ukuran 0,22 mikrometer ini tuh lebih kecil daripada ukuran bakteri. Bila ingin menjaga kesterilannya, lebih steril ya, yang udah disaring itu cairannya, biasanya penyaringan ini, filtrasi ini dilakukan di dalam biosafety cabinet. Untuk sterilisasi penyinaran, yang pertama yaitu sinar ultraviolet. Sinar UV ini digunakan untuk mengendalikan infeksi yang ditularkan melalui udara pada ruangan tertutup seperti ruangan kultur jaringan atau kultur sel yang biasanya itu berada di BSC ya, Biosafety Cabinet. Kemudian panjang gelombang yang efektif untuk membunuh bakteri adalah 240 sampai 280 nm. Panjang gelombang 260 merupakan panjang gelombang yang maksimum diabsorpsi oleh DNA bakteri. Tapi ada efek sampingnya nih sob ya. Sesuai dengan kita yang tahu, sinar UV itu dapat merusak retina mata dan juga efek mutagenik ya. Sel-sel bermitosis sehingga tidak diperbolehkan bekerja di bawah sinar UV. Lanjut, untuk sterilisasi penyinaran selanjutnya yaitu dengan radiasi sinar gamma. Radiasi sinar gamma ini digunakan untuk sterilisasi alat rumah sakit dalam jumlah besar, dan radiasi yang dipakai adalah CO60 dan CS137 dengan dosis radiasi bervariasi antara 2,5 sampai 4,5 mRad.
Dan efisiensi sterilisasi dari radiasi sinar gamma ini tergantung pada jenis bahan, suhu, konsentrasi, dan resistensi mikroorganisme terhadap radioaktif. Oke, begitu tadi flashback materinya ya teman-teman tentang sterilisasi. Langsung aja kita cus ke latihan soal FRP3K. Ini berdasarkan FRP3K tahun lalu, tahun 2021. Yang pertama, berapa suhu dan waktu agar spora mati jika di autoklaf? Ya, tadi udah dijelaskan. Menggunakan suhu 121 derajat Celcius selama 20 menit. Biasanya itu ya selama 20 menit. Tapi memang ada tambahan bila alat terbungkus dan seperti kasa dan lain-lain itu 30 menit. Tapi kalau jawabannya pilihannya antara 121 derajat Celcius selama 20 menit, B 121 derajat Celcius selama 30 menit, ya silakan jawab yang A ya teman-teman, 121 derajat Celcius selama 20 menit. Dan tekanannya itu juga pada 106 kilopascal atau berkisar 1 atm. Soal kedua, apakah nama filter untuk steril bahan tidak panas? Jawabannya adalah filter membran atau membran filter ya. Membran filter ini terbuat dari selulosa berpori dengan ukuran 0,22 mikrometer. Soal nomor 3, berapakah suhu efektif oven untuk steril alat gelas selama 1 jam? Jawabannya ini menggunakan referensi PMK nomor 27 tahun 2017. Jadi pada suhu 170 derajat Celcius itu lama waktunya 1 jam. Dan pada suhu 160 derajat Celcius itu lama waktunya adalah 2 jam. Soal nomor 4, apakah bakteri yang digunakan untuk uji autoklaf agar suhu sesuai? Nama bakterinya adalah Bacillus stearothermophilus. Dan soal nomor 5, apakah bakteri yang digunakan untuk uji sterilisasi gas? Dan jawabannya adalah bakteri Bacillus subtilis Farnese atau Globiglia. Nah, soal selanjutnya ini berkaitan ya dengan soal sebelumnya. Soal nomor 6, apakah yang dilakukan setelah uji sterilisasi dengan Bacillus? Jawabannya adalah setelah dilakukan uji sterilisasi ya diinkubasi ya, dan dilihat apakah ada pertumbuhan pada media. Hasil yang diharapkan apabila benar-benar steril yaitu ya tidak ada pertumbuhannya. Soal selanjutnya soal nomor 7, sterilisasi apakah yang digunakan untuk mensterilkan alat-alat gelas? Jawabannya adalah sterilisasi kering dengan oven. Soal nomor 8, sterilisasi apakah yang digunakan untuk sterilisasi skala besar di rumah sakit? Jawabannya adalah sterilisasi dengan radiasi sinar gamma. Soal nomor 9, etilen oksida termasuk sterilisasi dengan cara apa? Jawabannya adalah sterilisasi dengan cara gas. Lanjut soal nomor 10, sterilisasi pengujian dengan autoklaf dapat dilihat melalui indikator apa? Indikator yang dapat melihat barang-barang tersebut sudah disterilkan oleh autoklaf dengan baik dan benar itu namanya indikator tip ya. Nah ini seperti ini seperti isolasi biasa sih, tapi kayak di dalamnya itu awal mulanya itu berwarna putih garis-garisnya ya. Apabila sterilisasi berjalan dengan baik, maka ada perubahan warna di indikator tip dari warna putih menjadi coklat kehitaman. Lalu indikator tipnya ini ditaruh di mana? Ya biasanya kalau mau di autoklaf kan dibungkus, bisa menggunakan aluminium foil, dan itu di luarnya itu ya dikasih solasi ini loh, dikasih indikator tip ini untuk lihat apakah udah disterilkan dengan baik atau belum. Dan itu aja sih, cukup ya 10 soal. Udah 10 soal kan ya. Tapi kalau ada yang bertanya nih tentang pipet, sterilisasi pipet habis pakai yang digunakan setelah menggunakan spesimen infeksius, apa jawabannya ya teman-teman? Jawabannya sterilisasinya yaitu dengan autoklaf ya. Sesuai tadi udah dijelaskan di awal. Kalau ada sisa-sisa cairan seperti itu bisa menggunakan sterilisasi dengan autoklaf. Oke. Thank you teman-teman yang sudah mendengarkan penjelasan cuap-cuap yang insya Allah bermanfaat ini sampai akhir. Dan kalau ada teman-teman yang mau join grup belajar bareng aku, bisa WA aja.
Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu part selanjutnya. Mau bahas apa? Silakan komen di kolom komentar.